Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan baca kitab ini Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam. Ini membaca hadis-hadis tentang hukum dari Umdatul Ahkam, dan kita kemarin masih jadi hadis yang ke-10 kita baca dulu matanya, nanti kita lanjutkan penjelasan yang kemarin. Jadi hadis ke-10 ini masih terkaitan dengan wudu. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min athari wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya umatku nanti akan diseru, dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin min athari wudu, yakni wajahnya bercahaya, putih bercahaya, demikian juga tangan dan kakinya. Min asal wudu, karena wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan ghurratahu yaitu bagian yang bercahaya itu, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukan. Dan kita kemarin telah sebutkan ini dan sampai dalam pembahasan perbedaan pendapat tentang hukum memanjangkan daerah yang bercahaya. Maksudnya ketika membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki, memanjangkan daerah itu, maka ini bagaimana hukumnya? Kita ulas sedikit di sini. Qala saruna, para ulama berbeda pendapat tentang melebihi batas yang diwajibkan di dalam membasuh ketika berwudu, yaitu baik terkait dengan wajah, kedua tangan dan kedua kaki, yaitu di dalam berwudu. Fadzhaba al-jumhuru ila istibabi dzalik, jumhur ulama berpendapat istibabi dzalik, disunahkan hal itu, mengamalkan dengan hadis ini. Walaupun mereka berbeda pendapat tentang batasan yang disunahkan tersebut seberapa. Wa dzahaba Malikun wa riwayatun an Ahmad ila adami istibabi mujawazati mahalil fard. Sementara Imam Malik dan juga sebuah riwayat dari Imam Ahmad berpendapat yaitu tidak disunahkan untuk melampaui batas yang wajib untuk dibasuh. Demikian juga ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim dan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, dan mereka menguatkan pendapatnya dengan beberapa dalil atau juga alasan. Yang pertama, dalil yang menguatkan bahwasanya cukup ketika basuh wudu itu sebatas yang diwajibkan. Yang pertama, mujawazatu mahalil fard ala anha ibadatun da'wan tahtaju ila dalilin, melampaui batas yang wajib
ala anha ibadah, bahwasanya hal itu adalah ibadah. Ini adalah pendapat yang atau pengakuan yang membutuhkan dalil. Dan hadis yang bersama kita ini tidak menunjukkan akan hal itu. Akan tetapi hadis ini menunjukkan innama yadul ala nuri a'dha'il wudu yaumil qiyamah. Hadis ini menunjukkan bercahayanya anggota wudu pada hari kiamat. Jadi anggota wudu ya biasa, anggota wudu ini wajah, tangan, kaki ini nanti akan bercahaya pada hari kiamat. Ketika orang itu biasa ketika di dunia ini berwudu, menjaga wudunya, membasuh anggota wudunya. Ini maksudnya. Adapun jadi amalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini merupakan pemahaman dari beliau sendiri dari hadis ini. Wala yusaru ila fahmihi ma'al mu'arid ar-rajih. Amma qauluhu faman istata'a ila akhirih farajjahu annaha mudrajatun min kalami Abi Hurairah radhiyallahu anhu la min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tambahan barang siapa yang mampu untuk memanjangkan hurufnya daerah yang bercahaya maka dia melakukan, maka mereka para ulama yang berpendapat cukup tidak melebihkan dari batas yang telah ditetapkan dalam berwudu. Mereka menguatkan bahwasanya mulai tambahan barang siapa yang mampu untuk memanjangkan al-ghurahnya maka dia melakukan. Ini adalah tambahan dari pendapat atau ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Adapun yang kedua seandainya kita terima dengan ini, ketika menerima ini yang dipanjangkan daerahnya, maka laqtadhu an natajawazal wajhi ila sa'ri ra's. Tentulah niscaya ketika mesuh wajah ini kita akan melampaui wajah ini sampai ke kepala, maksudnya ke rambut yang ada di kepala. Dan tentu ini tidak dikatakan ghurrah. Yang ghurrah ini adalah yang di wajah ini. Maka ini ada kontradiksi. Yang ketiga, lam yunqal an ahadin minas sahabat, tidak pernah diriwayatkan atau dinukil dari salah seorang pun dari sahabat bahwasanya ia memahami pemahaman semacam ini dan melampaui. Jadi wudunya ini batas yang diwajibkan untuk dibasuh. Bahkan dinukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ini bersembunyi, maksudnya menutup diri supaya enggak dilihat orang. Khasyata istighrabin nasi li fi'lihi, khawatir orang itu kalau melihat apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini menganggap kok asing, kok aneh gitu. Menganggap aneh apa yang dilakukannya. Yang keempat, inna kullal wasifina li wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadhkuru illa annahu yaghsilul wajha wal yadaini ilal mirfaqaini. Sesungguhnya semua orang yang menyebutkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidaklah menyebutkan kecuali bahwasanya ia membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku, dan juga basuh kedua kaki sampai ka'bain, kedua mata kaki. Tapi kalau dilebihkan sedikit, supaya meyakinkan sikunya kena, demikian juga di atas mata kaki sedikit supaya
meyakinkan mata kakinya kebasuh, ya tentu tidak mengapa. Wa makana liyatrukal fadil bi kulli marratin min wudu'ihi, dan tidaklah ini yang meninggalkan sesuatu yang utama di dalam setiap marratin min wudu'ihi, yaitu setiap kali dari wudunya. Kemudian waqala fil fathi, dia mengatakan al-fathu Fathul Bari, lam arwa hadhil jumlah, aku tidak pernah melihat kalimat ini fi riwayati ahadin mimman rawa hadzal hadis, di dalam riwayat seorang pun dari orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dari minas sahabat, dari para sahabat, dan mereka sebenarnya 10 orang. Wala mimman rawahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ghairu riwayati Nuaim hadhihi, tidak pula dari orang yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu selain riwayat riwayat Nuaim ini. Yang kelima, ayat yang mulia al-ayatul karimatu tuhaddidu mahalal farad fil mirfaqaini wal ka'baini. Ayat yang mulia, ayat Al-Qur'an maksudnya ini sudah memberikan batasan tempat yang wajib untuk dibasuh, yaitu dengan kedua siku dan kedua mata kaki. Wa hiya min awakhiril Qur'ani nuzulan, dan ini merupakan bagian Al-Qur'an yang terakhir turunnya. Kemudian wa ilaika nasu kalami Ibnu Qayyim fi kitabi Hadil Arwah, dan perhatikan nas pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah yang mengatakan akhraja fi sahihain wa siyaqi li Muslim an Abi Hazim qala kuntu khalfa Abi Hurairah radhiyallahu wa huwa yatawaddau lis shalah fakana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtahu. Faqultu ya Abu Hurairah ma hadzal wudu? Faqala ya bani Farukh antum hahuna law alimtu annakum hahuna matawadtu hadzal wudu sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablughu al-khilyatu minal mu'min haitsu yablughu al-wudu. Jadi intinya di situ disebutkan dari Abu Hazim yang berkata, aku berada di belakang Abu Hurairah radhiyallahu, dan beliau sedang berwudu untuk salat. Maka beliau yamuddu yadahu, jadi manjangkan tangannya sampai ke ketiaknya. Fakultu, lalu aku bertanya, ya wahai Abu Hurairah, wudu apa ini, gitu kan? Kan basuhnya sampai segini, gitu. Ibtai. Faqala, beliau mengatakan, wahai Bani Farukh, kalian ada di sini. Seandainya aku tahu bahwasanya kalian itu ada di sini, aku tidak akan wudhu seperti wudhu ini. Nah, itu. Aku mendengar, kata Abu Hurairah ini, aku mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya perhiasan dari seorang mukmin ini akan sampai pada daerah yang disentuh, yakni oleh wudu, sampai wudu. Jadi kalau sampai panjang berarti sampai, supaya pada perhiasannya semakin panjang. Waqad ihtajja bihadza man yara istibaba ghusli adudi wal itolatihi. Berpendapat, jadi berujar dengan hadis ini, orang yang berpendapat disunahkannya untuk membasuh al-adud. Adud itu lengan atas ketika wudu.
dan juga memanjangkannya, dan juga yang memanjangkan tahjil. Tahjil itu bagian kaki ya, tangan dan kaki ya. Miman istahabahu ba'dul Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah. Jadi bagi orang yang mensunahkannya, jadi sebagian dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bermadzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Wa qad ikhtasara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ghusl wajhi wal mirfaqaini wal ka'baini. Tsumma qala faman zada ala hadza faqad asa'a wa dzalama fa hadza yaruddu qaulahum. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencukupkan di dalam membasuh wajah, cukup membasuh wajah dan kedua siku serta kedua mata kaki. Kemudian bersabda, barang siapa yang menambah dari ini maka faqad asa wa dzalama, dia telah berbuat tidak baik dan berbuat zalim. Maka ini bantahan terhadap pendapat mereka. Oleh karena itu yang sahih tidak disunahkan, dan ini ada pendapat Ahlul Madinah, untuk memanjangkan daerah yang dibasuh ya, pakai wudu sebagaimana yang biasa kita lakukan ya, wajah ya wajah, kemudian tangan ya sampai siku, kaki ya sampai mata kaki, kedua mata kaki ya, ini ikut dibasuh. Wal hadisu la yadullu ala itolah. Nah, hadis ini sekali lagi, hadis ini tidak menunjukkan dipanjangkannya daerah yang bercahaya tadi, karena hilyah perhiasan innama takunu zina fil sa'id wal mu'sam. Jadi sesungguhnya perhiasan ini, gelang contohnya, itu biasa dipakai di lengan dan juga di pergelangan, bukan di adut. Adut itu bukan di lengan atas dan atau di pundak, ini perhiasan. Amma qauluhu, adapun perkataan dari hadis tadi, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan gurrohnya falyaf'al. Fahadi ziyadah, tambahan ini adalah mudrajah fil hadis, ditambahkan, maksudnya dimasukkan tambahan dalam hadis ini dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ahli hadis yang menambahkan hal itu. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam hadis ini, qala Nuaim fala adri qaulahu, maka aku tidak tahu, yakni perkataan man istata'a minkum ayyutila ghurrat wal yaf'al, barang siapa yang mampu di antara kalian memanjangkan daerah yang bercahaya tersebut adalah dia melakukan. Saya tidak tahu apakah ini dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari beliau sendiri. Dan saya di berpendapat bahwasanya lafaz ini tidak mungkin dari perkataan Rasulullah SAW, karena gurroh ini la takunu fil yad. Gurroh itu tidaklah ada di tangan. Wala takunu ila fil wajhi. Demikian juga dikatakan gurroh itu yang putih itu adalah tidak lain hanya di wajah. Dan memanjangkan daerah putih yang ada pada wajah ya tidak mungkin, karena ketika wajah ditarik ke atas ketemunya di kepala. Maksudnya kepala ini. Bala tusama tilka gurroh, maka hal itu tidak dikatakan dari gurroh. Wallahu taala alam. Intinya di sini, hadis ini adalah menunjukkan keutamaan berwudu, sehingga apa yang kita ambil, yakni kita jaga wudu kita. Belum lagi nanti kalau kita bicara hadis banyak keutamaan tentang wudu ya. Orang basuh wudunya akan gugur, yakni kesalahan-kesalahan dari wajahnya, kemudian juga dari tangannya sampai dari bawah kuku-kukunya akan jatuh bersama tetesan air wudu yang terakhir darinya. Maka ini jagalah wudu.
menjaga wudu. Dan ini menjadi motivasi tersendiri orang untuk nggak bermalas-malas untuk berwudu. Bahkan kalau misalkan kita membiasakan menjaga wudu, ini bagus. Habis misalkan buang hajat, wudu. Buang hajat, wudu, dari kondisi kita dalam keadaan punya wudu. Punya wudu. Maka ini sekali lagi menjaga untuk motivasi untuk menjaga wudu, karena nanti akan percaya anggota wudu ini. Dan bagi orang yang nggak pernah wudu, artinya nggak pernah sholat, ya tentu tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan itu. Maka sekali lagi ini keindahan, ini ajaran Nabi SAW, dan ini adalah motivasi bagi umatnya dan merupakan keutamaan bagi umat Rasulullah SAW, yaitu tentunya umat yang mengikuti dan mentaati jadi sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Sekali lagi ini dari pelajaran anggota wudu, termasuk nanti wajahnya, tangannya dan kakinya ini akan bercahaya. Maka di sini yang membedakan mana orang di dunia itu dulu sholat apa enggak, biasa wudu apa enggak. Nah ini, maka jagalah ini sholat, termasuk dengan menjaga wudu ini, karena ini kaitannya dengan yakni masalah sholat tentunya. Maka di sini terkait dengan wudu sudah secara praktek ya, berarti wudu biasanya kita pakai keran, misalkan keran atau kayung, ya kemarin sudah boleh kayung, boleh keran, bisa dari keran bismillah. Termasuk ada yang mengatakan sunnah atau wajib bismillah, ini bismillah, basuh, kemudian ambil air lagi, kumur, masukkan ke hidung, dikeluarkan 3 kali. Ambil air, kumur, masukkan ke hidung, keluarkan 3 kali. Ambil air lagi, kemudian membasuh wajah 1, ambil air lagi 2, ambil lagi 3, diratakan betul itu. Yang kalau ada punya jenggot di sela-selai, ambil air lagi, ya ini basuh tangan dari ujung jari sampai siku ini. Ini harus kebasuh ini. Jadi kalau pas wudu ya kita, beginilah kalau kan panjang. Ini supaya ini terbasuh ini. Nah ini siku ini 1, 2, 3. Ambil lagi air, tuangkan ke sini 1, ambil air lagi 2, kemudian 3 kali. Ambil air lagi, basahi, kemudian ini jadi dari depan begini ke belakang, kemudian kembalikan lagi ke depan. Kemudian kedua jari telunjuk masuk ke kedua tahun telinga, kemudian ibu jari di bagian luarnya, ini bagian dalamnya. Habis itu basuh kaki. Basuh kaki kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kalau bisa disela-selai jari kelingking dari kaki, dari kanan ke sini, kemudian kaki satunya juga sini ke sini, sampai yakinkan, pastikan kedua mata kaki ini terbasuh, bagi belakangnya. Maka dibasuh, bukan diusap. Ada mengusap, kalau kepala diusap, tapi kalau wajah dari tangan kaki dibasuh. Habis itu ya berdoa, ya, karena ada keutamaan sendiri. Habis wudu baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa tambah Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Berikutnya babu duhulil khala wal istitobah. Bab tentang, sekarang berikutnya bab tentang masuk kamar kecil. Masuk kamar kecil. Ini pun setiap hari kita lakukan, ya kan? Kebutuhan kita, hari-hari kita lakukan. Qala hadzal babu yudkaru fihi adabu dukhulil khala. Bab ini disebutkan di dalamnya tentang adab-adab masuk kamar kecil. Wal julusu fihi, duduk di situ. Wal khuruju minhu, termasuk keluar dari kamar kecil.
Kama yudkaru fihi kaifiyatul istitobah minal anjas, bagaimana disebutkan juga di situ kalau dibaca yazkuru ya bisa, bagaimana ia akan menyebutkan di dalamnya tata cara bersuci dari najis fil makhrajaini bi hajarin, yaitu di dalam dari dua lubang depan belakang dengan batu. Wa ma yaqumu maqamahu wa takharrus minha wa hadza min abwabi kitab at-taharah al-madhkur sabiqan, yang termasuk di dalam bab kitab taharah yang tadi disebutkan yang lalu. Jadi ini hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 dari kitab Umdatul Ahkam. Qala mu'allif an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk kamar kecil, akan masuk kamar kecil, maka beliau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, khubus ini jamak dari khabith, khaba'ith ini jamak dari khabithah. Jadi ini minta perlindungan, berlindung kepada Allah dari yakni apa? Setan laki-laki dan juga perempuan. Ya, doa ini insya Allah juga banyak hafal. Jadi kalau mau masuk ini membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Penjelasan dari mufradat dari perkataan atau kata-kata yang ada, kalimat yang ada di hadis ini. Idza dakhala khala. Ini kalau bahasa Arab, dakhala itu kan fi'il madhi. Tapi di sini maksudnya apa? Ingin. Yakni idza arada dukhul. Maksudnya ini apabila ingin masuk. Jadi baca doanya di mana? Ya di luar sebelum masuk. Sebelum masuk, bukan masuk dulu baru berdoa. Sebelum masuk. Ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ini jangan diartikan belajar bahasa Arab sudah fi'il madhi kemudian idza qara'ta, jika kamu telah membaca Al-Qur'an, ya salah. Maksudnya idza qara'ta, jika kamu ingin, yaitu fa idza aradta qira'atal Qur'an, jika kamu ingin membaca Al-Qur'an, maka beristiadzahlah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Demikian juga sebagaimana disebutkan dengan jelas oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad bab yang nomor ke-291 dengan ini khaitsu, di mana beliau meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyadkhulal khala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin masuk kamar kecil, beliau membaca doa tadi yang beliau menyebutkan hadis bab ini. Yang kedua, khala ini disebut dengan panjang khala, yaitu makan tempat yang sebetulnya yang sepi, tempat yang sepi. Khala itu tempat yang sepi. Di sini maksudnya adalah tempat yang diinginkan atau disiapkan untuk membuang hajat. Ini jika yang dimaksudkan adalah tempat yang terbuka, maksudnya tanah lapang tapi sepi gitu kan, untuk membuang hajat, maka tidak perlu untuk ditakwil tentang masalah masuk di sini dengan ingin masuk. Karena apa? Karena konteksnya misal
Kalau dulu kan ada itu kalau buang hajat itu misalkan cari di sungai, ya kan? Misalkan kalau orang, tapi sungai yang nggak ada yang melihat, atau sungai-sungai kecil lah ya kan ada yang begitu kan? Jadi ini kan atau sungai parit kecil misalkan ada airnya tapi ngalir. Dan ini kan masuknya di mana kan? Nggak ada masuknya, nggak ada kata-kata masuk. Jadi masuk ya masuknya sebelum membuang hajat, ya kan? Tetapi kalau dipahami ini adalah kamar kecil, WC kan kayak semacam ini. Nah, berarti ini kata-kata masuk di sini ada ini apa? Masuk ini ingin masuk. Idza dakhala maksudnya sebelum masuk tempatnya itu. Ini maksudnya. Jadi misal orang itu di tempat yang terbuka tapi sepi. Nah, tadi semacam tadi. Berarti baca apa enggak? Baca. Berarti baca. Tetap aja. Karena zaman dulu kan begitu. Ketika ingin membuang hajat mencari tempat yang jauh, enggak dilihat orang. Enggak dilihat orang. Nah, ya berarti ya tetap baca. Di sini daripada semacam itu. Kemudian hubusi wal khobais. Al hubus maknanya adalah yakni wa ma'nahu dzukuru syayatin, setan laki-laki. Setan yakni apa? Laki-laki. Dobitnya ini adalah jama'atu yaitu bi iskanil ba, dan maknanya dari sini bermakna apa? Asyar, yaitu kejahatan. Wa huwa makna jami'. Di mana haitsu qad ista'adza minas syarr wa ahlihi, ini berlindung dari kejahatan dan pelakunya. Wa hum al khaba'is. Fa yabagi lil qa'il mura'ah hadzal makna al-am. Ya, masih orang yang baca ini hendaknya memperhatikan ini. Jadi minta perlindungan dari ini kejahatan, jadi setan laki-laki atau perempuan. Kemudian makna global dari hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini mendapat kemuliaan dengan mengabdikan dirinya, ya maksudnya berkhidmah membantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan kepada kita di dalam hadis ini tentang adab Nabi SAW ketika membuang hajat, yaitu bahwasanya beliau SAW seringkali beriltija, itu bersandar kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala. La yada'u dzikrahu wal isti'anah bihi ala ayati halin. Beliau tidak pernah meninggalkan untuk berzikir kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah ala ayyi halin, bagaimanapun dalam keadaan bagaimanapun. Ini penting. Kalau Nabi saja ini senantiasa berzikir kepada Allah, beringat kepada Allah, minta tolong kepada Allah, mengingat Allah, maka ini Nabi loh ya. Maka kita tentu lebih butuh itu. Dan juga sebagai mencontoh yang dalam kondisi yang bagaimanapun, sama tidak dilarang untuk berzikir di situ. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhula makan alladhi sayaqdi fihi hajatahu ista'adza billah wal taja'a ilaihi ayyakiyahu minasyarr alladhi minhu an-najasah. Di mana beliau SAW apabila ingin masuk ke yang digunakan untuk membuang hajat, maka beliau beristiazah, minta perlindungan kepada Allah dan bersandar sepenuhnya kepadanya, kepada Allah, agar Allah menjaganya dari syarr, yaitu dari kejelekan. Yang termasuk itu adalah najasah, ini termasuk itu adalah dari najis. Intinya ini dari najis, karena air kencing ini najis. Ketika orang nggak memperhatikan ini, bisa saja orang itu akhirnya pakainya kena najis, dia nggak peduli.
Demikian juga wa ayyasimahu minal khaba'is wa hum syayatin. Dan juga minta kepada Allah semoga Allah melindunginya dari khaba'is wa hum asyayatin, yaitu khabisah, jamak khabisah yaitu setan-setan. Alladzina yukhawiluna fi kulli halin ayyufsidu alal muslim amra dinihi wa ibadatihi, di mana setan ini senantiasa berupaya untuk dalam segala keadaan untuk merusak, yakni apa, perkara urusan agama dan ibadah seorang muslim. Bagaimana supaya ibadahnya nanti bisa rusak, bisa nggak sah dan seterusnya. Maka jika Nabi SAW, sementara Nabi ini dikelilingi apa, perhatian, yakni apa, dari Allah, ini seorang Nabi, itu aja khawatir, masih yukhafu minasyarri wa ahlihi, atau yakhafu minasyarri wa ahlihi, ya, takut, khawatir dari kejahatan dan pelaku kejahatan. Maka jadirun bina ayyakuna khaufuna asyadda, maka tentu kita lebih layak agar rasa takut kita, kekhawatiran kita lebih besar lagi, dan agar kita berhati-hati untuk menjaga agama kita dari musuh kita setan. Jadi bisa jadi orang kalau nggak berdoa bisa jadi kena gangguan setan, ada mungkin was-was, kemudian kena najis, habis itu sholat ya biasa aja, sholat dengan pakaian yang kena kencing, kena najis dan semisal. Pelajaran bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, istihbabu hadzal du'a inda iradati dukhulil khala, disunahkannya berdoa dengan doa ini ketika ingin masuk ke kamar kecil. Liya'mana minasyayatin alladzina yukhawiluna ifsada salatihi, agar ia aman dari setan yang berusaha merusak sholatnya. Ini kaitannya sebenarnya di sholat. Kalau orang misalkan habis dari kamar kecil, buang air kecil, entah buang kecil, buang air besar, kemudian kan wudhu, kemudian sholat. Nah, terkait dengan kesuciannya. Yang kedua, sesungguhnya di antara gangguan, yakni apa, setan, bahwasanya setan akan menyebabkan najis yang menyebabkan sholat seorang hamba menjadi rusak. Maka seorang hamba ini beristiadah dari setan-setan tersebut agar terjaga dari kejahatan setan tersebut. Yang ketiga, wujubu ijtinabi najasat, wajibnya untuk menjauhi najis-najis dan melakukan sebab-sebab yang bisa menyelamatkan ia dari najis tersebut. Telah disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya tidak menjaga dari air kencing ini termasuk di antara sebab azab kubur. Tidak menjaga dari air kencing ini akan menyebabkan orang itu diazab di dalam kuburnya. Maka ini penting sekali doa ini, sehingga kita hendaknya berupaya untuk bisa menjaga. Dan kalau bisa secara umum juga kita senantiasa mengiringi semua aktivitas kita dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan doa itu untuk kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, memberikan istiqomah dan juga bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui dan kita dapatkan, karena ini adalah inti daripada belajar atau ngaji, itu adalah pengamalan dari ilmu tersebut. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala ini melindungi kita semuanya dari kejahatan setan yang terkutuk. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.